Hai guys, mau bagaimanapun, yang namanya tindakan mencuri memang tidak dibenarkan nih guys. Akan selalu ada hukuman untuk para pelaku pencurian atas perbuatannya. Sebagai ganjarannya, para pencuri tersebut akan diberi hukuman oleh para penegak hukum di pengadilan. Tapi gimana jadinya kalau para penegak hukumnya seperti kehilangan akal sehat nih guys? Mungkin jadinya akan seperti beberapa kasus berikut ini. Bisa dibilang hukum itu terasa sangat tajam untuk rakyat di bawah, tapi sangat tumpul untuk kalangan atas. Nah, kali ini kita bakalan bahas kasus-kasus bikin prihatin yang terjadi di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, kita ngingetin lagi nih. Buat yang belum, jangan lupa subscribe channel kita. Pada tahun 2015, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta dengan subsidiar 1 hari kurungan kepada Nenek Asyani, umur 63 tahun dengan dakwaan kasus pencurian 7 batang kayu jati milik perhutani nih guys. Hakim menilai Nenek Asyani terbukti memuat, membongkar, mengangkut, mengeluarkan, dan menguasai kayu hasil hutan tanpa izin. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Semua orang yang mengikuti kisah dari kasus Nenek Asyani ini dibuat serasa hati teriris-iris lantaran saat proses persidangan, Nenek Asyani dengan bersimpuh tak berdaya memohon pengampunan sembari menjelaskan bahwa dia tidak mencuri kayu tersebut. Pihak dari Nenek Asyani mengatakan sebenarnya terjadi kesalahpahaman karena Nenek Asyani mengaku batang kayu jati yang diambil masih merupakan di tanah miliknya. Namun, dari pihak perhutani yang merasa sangat-sangat dirugikan oleh tindakan Asyani ini, tak segan-segan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum yang berujung vonis kepada Nenek Asyani. Kasus ini bisa dibilang sangat memilukan. Dan setelah vonis dijatuhkan, akhirnya Nenek Asyani harus menjalani hukuman dan berada di balik jeruji penjara. Hanya karena menebang pohon durian yang berdiameter 5 inci, seorang nenek 92 tahun harus terima mendekam di balik dinginnya jeruji besi penjara nih guys. Nenek ini bernama Nenek Saulina. Kasus ini bermula ketika Nenek Saulina bersama 6 orang anaknya hendak memperbaiki kuburan kakek mereka pada November tahun 2016. Sebelum memperbaiki kuburan itu, mereka menebang beberapa pohon seperti durian dan kopi yang ada di sekitar kuburan. Dan sebelum menebang pohon-pohon itu, Saulina telah meminta izin kepada pemilik dari tanah wakaf tersebut nih guys. Setelah pemilik memberi izin, akhirnya Nenek Saulina beserta 6 anaknya memulai perbaikan kuburan. Tapi naasnya, setelah menebang pohon di sekitar makam, tetangga Nenek Saulina ada yang melaporkan Nenek Saulina dengan tuduhan perusakan lahan. Dan lucunya, meski saat melakukan persidangan ada banyak sekali kejanggalan, seperti soal kepemilikan sah lahan, juga bukti kepemilikan sah pohon durian yang menjadi barang bukti milik pihak pelapor, dan juga tuntutannya yang dianggap salah kaprah. Namun apa daya, hakim di pengadilan telah mengetok palu dan menvonis Nenek Saulina dengan hukuman penjara. Gara-gara mencuri singkong milik perkebunan Kalibendo, seorang pemuda harus menjalani pemeriksaan penyidik Polsek Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pemeriksaan tersebut, pihak kepolisian menerima barang bukti berupa sekarung singkong yang diperkirakan seberat 20 kg. Sedangkan harga singkong per kilo untuk saat itu hanya sebesar Rp3.000 di pasaran. Saat ditanyai tim penyidik, pelaku pencurian mengaku kalau dia memang mencuri singkong tersebut untuk dia makan. Pihak keluarga berharap pelaku diberikan maaf dari pihak perkebunan dan masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi sayangnya pihak perkebunan tetap mengikuti jalur hukum. Akibat perbuatannya ini, pemuda itu terjerat pasal 363 KUHP dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang ibu rumah tangga divonis bersalah lantaran mencuri 3 tandan buah sawit milik perusahaan negara PT PN 5 di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Ibu itu beralasan nekat mencuri lantaran memerlukan uang untuk membeli beras.
Dan hasil sidang memutuskan bahwa ibu tersebut dijatuhi hukuman penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara selama 7 hari. Akibat pencurian ini, perusahaan milik negara itu mengalami kerugian 3 tandan sawit senilai Rp76.500. Tapi untungnya nih guys, pihak perusahaan memberikan maaf lalu mendatangi rumah pelaku dan selanjutnya memberikan bantuan. Meski demikian, pihak PT PN 5 mengaku kerap mengalami kerugian akibat aktivitas pencurian di kawasan perkebunan. Nah, kalau tadi kita udah lihat beberapa kasus dari kalangan rakyat biasa, sekarang coba kita lihat beberapa kasus dari oknum-oknum pejabat di negara Indonesia yang terbukti melakukan tindak kejahatan. Seperti kasus yang satu ini nih guys. Alih-alih mendapatkan hukuman yang begitu berat atas tindak kejahatannya, seorang jaksa nakal bernama Pinangki Sirna Malasari justru mendapatkan diskon besar-besaran dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan gak tanggung-tanggung, diskon hukuman itu berupa potongan hukuman penjara sebesar 60% nih guys. Pinangki yang semula divonis 10 tahun penjara, akhirnya dipotong menjadi hanya 4 tahun penjara oleh majelis hakim. Jaksa Pinangki terbukti bersalah karena melakukan 3 tindak pidana. Yang pertama, Pinangki terbukti menerima uang suap sebesar $500.000 Amerika atau setara 7,2 miliar rupiah dari terpidana Cesi Bank Bali Joko Chandra. Kedua, Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total $375.229 Amerika atau setara 5,25 miliar rupiah. Dan ketiga, Pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk gagalkan eksekusi hukuman Joko Chandra. Setelah mendengar kenyataan ini, pasti di benak kalian akan bertanya-tanya kenapa Pinangki masih bisa diberi potongan hukuman penjara sampai 60%. Dan tentu saja hal ini tidak lepas dari keputusan penuh pertimbangan dari jajaran para hakim yang menangani kasus ini nih guys. Dilansir dari Kompas.com, terdapat sejumlah pertimbangan dari majelis hakim sehingga mengurangi lebih dari separuh masa hukuman Pinangki tersebut. Pertama, Pinangki dinilai telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesi sebagai jaksa. Dan contoh pengakuan rasa bersalah serta meminta pengampunan ala Pinangki itu kayak gini nih guys. Besar atau kecil bobot kesalahan saya nanti, yang saya tetap merasa bersalah dan tidak pantas untuk melakukan semua ini yang mulia, dan saya hanya mohon belas kasihan dan keringanan hukuman yang mulia. Baik ya. Ya, terima kasih. Ya, itu semua sudah terrangkum juga dalam pembelaan saudara kemarin ya. Dan coba kita bandingkan dengan potongan kejadian saat Nenek Suliani mencoba meminta ampun kepada hakim atas perbuatannya. Lalu pertimbangan kedua, Pinangki merupakan seorang ibu dari anak yang masih balita, sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Dan pertimbangan ketiga, Pinangki adalah seorang wanita. Menurut hakim, seorang wanita harus mendapatkan perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Selain kasus jaksa Pinangki, jauh sebelumnya pada tahun 2017, di Indonesia juga ada kasus yang bikin miris nih guys. Heru Wahyudi yang kala itu menjabat sebagai ketua DPRD Bengkalis, divonis majelis hakim di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dengan hukuman penjara 1,5 tahun atas terbuktinya tindakan korupsi dana bansos. Dan gak tanggung-tanggung nih guys, total dana bansos yang dikorupsi mencapai 31 miliar rupiah. Vonis hukuman penjara 1,5 tahun yang dijatuhkan majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 8,5 tahun penjara. Sungguh miris memang mengenai fakta keadilan yang terjadi di negara Indonesia. Di satu sisi, korupsi dana bansos dengan jumlah total merugikan negara sebesar 31 miliar rupiah hanya dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Sedangkan di sisi yang lain, kasus seorang nenek yang mencuri 7 batang kayu jati divonis hukuman 1 tahun penjara. Kira-kira yang kehilangan akal sehat itu pihak mana ya guys? Ya, semoga kedepannya hukum di Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih adil ya guys. Nah, itu tadi kasus-kasus bikin prihatin yang ada di Indonesia. Dan terima kasih udah nonton video kita, jangan lupa subscribe ya guys.